Jadi kalau dari Kemdiklat itu ada program yang sangat bagus yang namanya adalah Kampus Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini kita berada di acara Skema SCH Bercengkrama bersama saya, siswa Dr. Maitri, Nosis 1146. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai dan sudah saya hadirkan salah satu dokter spesialis penyakit dalam yang sangat luar biasa, Dr. Henry, spesialis penyakit dalam. Halo, selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi Dr. Maitri. Bisa diperkenalkan kepada rekan-rekan semua? Bisa, perkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Dr. Henry Santoso, spesialis penyakit dalam. Dengan nomor siswa 1037. Saya alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Lulusan tahun berapa dok? Kebetulan saya baru lulus Juli 2021. Juli 2021, Iya. Berarti baru banget ya? Iya, baru banget. Sekarang bulan Oktober ya kita take Oktober. video ini. Dan berarti, berarti masih fresh banget ilmu-ilmunya ya untuk dibagikan kepada rekan-rekan Siap. semua. Masih nyangkut ini di kepala semua itu. Oke deh, nah untuk sebagai informasi, jadi hari ini kita take video seluruh kru, saya dan juga narasumber sudah melalui proses yaitu disertasi dan semua hasilnya aman. Jadi boleh ya dok kalau misalnya kita Boleh. lepas masker aja biar Ya. lebih enak ngobrolnya. Oke. Nah dok, hari ini kita ngobrol santai aja ya. Siap. Jadi kita, saya pengen tahu sih tentang yang masih terus menjadi masalah kita semua di dunia khususnya di Indonesia, situasi dan kondisi COVID-19 terkini khususnya di Indonesia dong. Siap. Jadi sebelumnya kita napak tilas dulu atau kita flashback. Namanya COVID-19 memang dimulai dari tahun 2019. Dan kalau kita lihat sekarang sudah tahun 2021, artinya kita sudah terkena COVID atau sudah terinfeksi sudah sekitar 2 tahun. Hampir ya dok. Hampir 2 Sebentar tahun. lagi sudah mau 2 tahun. Untuk angkanya itu kita bisa lihat atau kita bandingkan ada 2. Yang pertama kita lihat dari angka yang terinfeksi dan kedua angka vaksinasi. Oke. Untuk yang pertama nih dok dari Ya. angka COVID sendiri, gimana sih dok? Untuk update-nya? angka itu kita bandingkan dari waktu tinggi-tingginya ya. Jadi sempat tingginya itu sekitar bulan Juli tanggal 14. Dari data yang saya dapat kasus aktifnya sekitar 443.000. 443.000 jiwa. Iya, pada Di tanggal Indonesia. 14 Juli. Juli Indonesia. 2021 ya? Iya. Oke, lalu? Kemudian data yang terbaru yang saya dapatkan yaitu tanggal 4 Oktober sudah berkurang menjadi 31.000. 31.000, Ya. berarti menurun sekitar 410.000 400.000. dalam waktu 3 bulan aja ya rekan-rekan. Wah, Ya. luar biasa sekali berarti. Itu perkembangan yang sangat-sangat bagus ya berarti menurunnya kasus COVID di Indonesia. Ya, memang kalau kita lihat dari angka hanya dari angka yang terinfeksi itu sangat bagus karena terjadi penurunan yang sangat signifikan. Tetapi kita juga harus berpikir ya dalam artian penurunan ini bukan dari hasil kerja satu pihak, Betul. setuju. tetapi kerja dari semua pihak. Kita semua bisa karena kita berusaha. Mulai dari jajaran pemerintah, TNI, Polri, dan yang paling penting adalah masyarakat. Kita semua bersatu dan harapan kami dan harapan kita semua adalah kita tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi jangan sampai nih udah baik terus tiba-tiba kita lengah terus kita pada ya seenaknya sudah nggak perlu pakai masker lagi Iya lah. bener, Terus, jangan sampai kayak gitu ya, Itu pasti mentang-mentang kalau sudah seperti angkanya itu, udah turun. iya, pasti itu naik lagi kalau kita sudah ya Oh, kita jangan sudah nggak sampai. peduli. Jangan sampai lah dok. Jangan. Terus kalau ngomongin dari vaksin dok, Ya, vaksin. Untuk vaksinasi itu targetnya itu sekitar 208 juta untuk target di Indonesia. target Indonesia. Tetapi untuk hasil capaian dari vaksinasi pertama yaitu sekitar 98 juta. 28 juta berarti hampir 50%. Iya, hampir 50%. Dan untuk vaksinasi kedua 53 juta 53 juta. dan vaksin yang ketiga 900.000. Tapi itu berarti sudah sangat luar biasa ya dok. Maksudnya sejauh ini sudah bisa 50%. Ya. Memang kalau dilihat dari jumlah yang kita lihat dari hanya jumlah saja itu sudah bagus ya sampai juta-jutaan. Tapi kalau kita lihat dari guideline atau dari prosedural ada yang namanya herd immunity. Herd immunity.
Apa Jadi itu? kekebalan komunal atau kekebalan komunitas. Hmm. Jadi harapannya ketika suatu kelompok mempunyai atau mendapatkan kekebalan komunitas, maka kemungkinan untuk menularkan itu lebih kecil. Jadi Oke. contohnya seumpama ada 10 orang. Oke. 10 orang sudah dilakukan vaksinasi. Hmm. Nah, ketika dia sudah dilakukan vaksinasi, kemungkinan dia untuk tertular kan lebih kecil. Nah, ada orang ke-11 yang kebetulan tidak dilakukan vaksinasi. Oke. Mungkin karena tidak bisa divaksinasi seperti ada penyakit yang kronis atau mungkin pasiennya tidak bisa atau tidak mendapatkan pelayanan atau bahkan belum mendapatkan pelayanan. Hmm. Nah, itu dari 10 itu mungkin bisa mengcover atau bisa memperlambat menurunkan ke 11 ke orang yang ke-11. Oh iya Pak. Jadi intinya kita selain kita melindungi diri sendiri, kita juga melindungi Bisa. orang-orang di sekitar Iya. ya. Jadi vaksinasi penting buat kita dan penting buat sesama. Buat orang lain juga. Nah, Betul. tapi ini ada tapinya. Hmm. Herd immunity itu 75% 75%. yang efektif, kalau bisa lebih. Nah, kalau tadi kan kita baru vaksinasi pertama hanya 50%. Jadi memang angkanya sih sudah baik kalau lihat dari angka, tetapi kalau kita lihat dari pencapaian herd immunity itu masih kurang. Masih kurang. Wah, luar biasa. Walaupun seperti itu semuanya sudah bagus ya, dari Iya. penurunan kasus, terus capaian vaksin. Nah, dari bagusnya nih penurunan kasus-kasus COVID di Indonesia, peran Polri di dalamnya dalam berkontribusi untuk penanganan COVID baik dari pencegahan ataupun segalanya, itu apa aja tuh? Nah, setuju. Ya memang kalau kita undur sedikit, memang biar bagaimanapun juga kita tidak bisa bekerja sendiri. Tidak ada pahlawan di sini, tetapi kita semua adalah pahlawan. Betul. Dan dari Polri sendiri tetap kita ingat Hmm. Perintah Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, Master of Science. Beliau memiliki program yaitu presisi, program yang terbaru. Presisi ya. Presisi yang paling baik dalam artian panjang adalah prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Wah, luar biasa sekali. Nah, dari program presisi itu pasti ada dong program-program yang mendukung Ya. untuk menurunnya kasus-kasus COVID di Indonesia. Jadi kalau ibaratnya laptop itu core-nya itu inilah presisi itu. Betul. Jadi dari presisi itu kita bisa terintegrasi, apapun yang kita lakukan terintegrasi itu menyatu. Jadi tidak bekerja terpisah-pisah. Bisa lebih cepat, efektif, transparan dan lebih mudah diterima di masyarakat. Wah, luar biasa. Selain dari program-program Kapolri, ada lagi nggak mungkin turunan-turunannya dari instansi Polri lainnya mungkin? Ya, kalau untuk program dari instansi lainnya ada tentunya. Yang pertama itu dari Kalemdiklat. Jadi kalau dari Kalemdiklat itu ada program yang sangat bagus yang namanya adalah Kampus Sehat. Kampus Sehat. Ya. Apa itu dok? Jadi harapannya Kampus Sehat itu adalah bisa menjadi role model Oke. untuk media pembelajaran atau pendidikan untuk di tempat-tempat lainnya. Jadi kan seperti yang kita tahu semua ini, sekarang kan pembelajaran biasanya hanya dilakukan lewat Zoom. Nah benar ya. Seperti itu. Karena untuk membatasi jarak ya dok. Iya, betul. Karena memang pernah pada beberapa kali pernah dipaksakan sih. Oh iya. Dipaksakan untuk dilakukan tatap muka, tetapi setelah dilakukan tatap muka, angkanya meningkat. Angka meningkat mungkin karena prokesnya kurang Nah, ya dok ya. itulah makanya Kalemdiklat kita mempunyai program unggulan juga namanya Kampus Sehat. Yang dalam harapannya bisa menjadi role model yang diikuti sehingga apabila mungkin pendidikan yang lain ingin mengikuti bisa mengikuti tapi tidak meningkatkan dari angka COVID tersebut. Oke, untuk mewujudkan kampus sehat sesuai dengan programnya Kalemdiklat, apa aja itu dok? Maksudnya langkah-langkahnya mungkin atau bulir-bulirnya? Kalau langkah pastinya dan memang sudah pasti dan sudah dilakukan ya, kita ada beberapa poin. Yang pertama kita pasti dan melaksanakan adalah prosedur prokes. Ya. Oke. Protokol kesehatan. Dan yang kedua, selain kita sesuai prosedur protokol kesehatan, kita di sini ada satuan tugas. Oke, satuan Jadi tugas ketika COVID ya, satgas COVID berarti satgas ya. COVID. Oke. Jadi di dalam lingkungan ada satgas COVID-nya juga. Berikutnya juga di sini ada ini. Jadi kayak semacam kayak rambu lalu lintas. Jadi kita ada rambu-rambunya, ada peringatan-peringatannya, ada zona-zonanya. Jadi ada batasan-batasan yang bisa memberitahu, oh sebaiknya kita menghindari atau sebaiknya kita aman atau bagaimana itu ada. Kita ada batasannya, rambu-rambunya. Nah, itu pakai apa tuh dok? Maksudnya untuk kita tahu batas-batasnya pakai nama kah atau pakai warna? Ya, kita pakai warna di sini. Pakai warna. Warnanya? Hijau, merah, dan kuning.
Hijau, merah, kuning. Kalau Iya. bilang hijau itu artinya? Berarti aman. Gitu. Artinya aman. Iya. Jadi kalau hijau aman, Aman untuk dimasuki. Gitu. aman untuk dimasuki area Iya, tersebut area ya. tersebut yang dimasuki Oke. ya. Kalau kuning? Kalau kuning sebaiknya ya hati-hati atau mungkin kita perketat lagi Oh iya. protokol kesehatan kita. Kalau misalnya satu lagi yang merah? Yang merah ya kalau saran saya ya sebaiknya dihindari. Saya saja. dihindari. Berarti kurang lebih sama seperti rambu Iya, lalu lintas iya, ya. persis. Kalau misalkan hijau boleh itu artinya Boleh. jalan. Kalau Hmm. misalkan kuning hati-hati. Kalau merah stop. Artinya Stop. jangan Ya, masuk ke jangan. tempat itu. Benar begitu ya dok ya? Iya, setuju. Oke. Terus apa lagi dok? Ada poin-poin lain? Ada, tentunya ada, yaitu 5M dan 3T. 5M 3T apa itu? Ya, 5M seperti yang sudah kita tahu, pertama adalah memakai masker, Hmm. kemudian mencuci tangan, Hmm. ketiga menjaga jarak, Menjaga jarak, oke. terus mencegah mobilisasi atau perpindahan. Oke, mencegah mobilisasi. Yang kelima, mencegah kerumunan atau perkumpulan. Mencegah kerumunan. Berarti kalau misalnya ada kerumunan, baiknya hindari. Ya, sebaiknya kita hindari Hmm. dan pastikan Hmm. tetap memakai protokol Prokes, kesehatan. oke, seperti yang kayak tadi itu yang Iya. dijelaskan ya. Terus kalau dari 3T-nya dong, 3T adalah pertama adalah tracing, tracing, kedua testing, Hmm. dan ketiga adalah treatment. treatment. Oke, lalu selanjutnya? Selanjutnya dari kami juga ada namanya APD atau alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Oke. Jadi di sini ketika kita sudah ada kumpul-kumpul atau mungkin kita curiga, kita menggunakan APD juga, mungkin kita bisa semprot-semprot ruangan tersebut. Juga di sini kita juga ada chamber loh. Jadi chamber itu kalau mungkin kita habis lari pagi atau mungkin khususnya orang-orang dari luar yang mau masuk ke bagian kalem diklat ini kayak ada chamber yang isinya desinfektan. Jadi badannya kayak disemprot Oh iya desinfektan. benar-benar. gitu. Jadi siapapun yang memasuki area di kampus sehat tersebut sudah steril pasti. Ya, harapannya steril. Jadi harapannya dalamnya sudah steril dan tidak ada virus Dapat dari luar pun ke dalam. tidak masuk ke dalam. Ya. Benar-benar. Dan ada tambahannya lagi nih. Apa nih? Seumpama ada virus yang nakal nih, dia Aha. tembus ke dalam, Aha. kita ada namanya ruang isolasi. Ruang isolasi. Ya, jadi kalau ada siswa atau mungkin teman atau mungkin ada pasien yang sudah tiba di dalam, Oke. kita ada ruang isolasi khusus. Hmm. Dan tentunya pasti didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Yang memadai ya. Gitu. Wah luar biasa sekali rekan-rekan. Berarti program Kalem Diklat ini mulai dari awal, dari rambu-rambu segala macam, prokes sampai pun kalau misalkan ada yang kena, jadi pasti sudah tertangani dengan baik ya. Ya. Jadi sudah sampai disiapkan ruang isolasinya. Betul begitu ya, Dok ya? Secara holistik kita sudah Wah, paripurna. Sampai luar sampai biasa. sekarang ini kita bebas COVID. Kita sampai bebas saat COVID. ini. Oke, berarti tempat kita sekarang ini di Sutugma Bebas COVID. sudah termasuk dalam Makanya. kampus sehat ya. Makanya tadi pagi pas kita swab saya negatif. Iya benar, karena kita Gitu. semua aman di sini Semua menjalankan aman. protokol kesehatan 5M 3T dan juga di sini ada rumah sakit Bayangkara Stupa yang siap menangani jika ada kasus COVID dan juga sudah tersedia ruang isolasinya. Ya, Begitu ya, Dok ya? setuju dengan sarana prasarana memadai. Iya benar, berarti Polri ini ya dok ya sangat-sangat memperhatikan masalah kesehatan yang sedang terjadi di Indonesia ini. Jelas. Buktinya salah satunya dengan rekrutan ini ya SIPSS SUS Ya. dokter spesialis yang akhir-akhir ini sedang berjalan pendidikannya. Ya, setuju. Jadi namanya SIPSS ya, jadi SUS lagi ya. Nah, SUS kan ada kata khusus. SUSnya itu dokter dan dokter spesialis. Dokter dan dokter spesialis. Ya. Berarti nggak semua dokter spesialis ya? Iya, nggak semua dokter spesialis, namanya Oke. juga khusus. Dan di mana sebenarnya kekhususan itu banyak maknanya loh. Mhm. Jadi contohnya adalah dari segi nama aja. Oke. Jadi ketika nama dari resimen SIPSS ini yang SUS ini, Oh jadi udah ada namanya iya, nih dok? ada namanya. Apa Namanya SCH. SCH. Dan tahu nggak siapa yang memberi nama SCH? Siapa yang boleh nama? Bapak Kalem Diklat, Profesor Dr. Haji Riko Amelza Dhanil MSI. Jadi yang berarti punya. nama itu sudah langsung diberikan Ya, sama saat upacara. Bapak Kalem Diklat. Wah luar biasa Karena sekali saking ya susnya, angkatan ini. saking Iya susnya. benar-benar. Terus SCH itu apa sih dokter? Dia belum disebutin soalnya SCH itu SCH apa? itu adalah Satria Cendekia Husada. Satria Cendekia Ya. Husada. Satria Cendekia Husada itu artinya apa dok? Dari Satria. Satria adalah orang yang gagah berani atau orang yang Gagah berjuang. berani. Oke. Terus Cendekia berasal dari kata cendekiawan atau orang yang cerdas atau cerdik atau pemikir. Oh iya betul. Lalu Sedangkan yang terakhir Husada? bergerak di bidang medis. Bergerak di bidang Ya. medis. Berarti artinya kalau kita simpulkan Satria Cendekia Husada itu adalah kesatria Ya, yang cerdas dan dan di bidang kesehatan. di bidang kesehatan. Berarti artinya kita mencerdaskan bangsa Ya, juga ya dengan tentunya di bidang kesehatan. betul dengan harapan seperti itu ya. Terus dari jumlah resimen ini ada berapa siswa? Ya, kita ini memang kalau dilihat-lihat kita berbeda dari kualitas dan kuantitas. Dari kuantitas terlebih dahulu ya. Oke. Kalau zaman dulu biasanya SIPSS reguler itu
Ya banyak diterimanya juga, tetapi dokternya mungkin hanya 10 sampai 15, kurang dari 20. Kalau ini full 200-nya itu 201 ya. 201. Ada dokter semua. Banyak banget berarti Iya. ya dok ya. Jadi 201 itu komposisinya berapa dokter spesialis, berapa dokter umum? 48 dokter spesialis dan sisanya dokter umum. Sisanya dokter umum, Iya. luar biasa. 48 dokter spesialis itu pasti berbeda-beda dong ya? Ya, memang berbeda-beda Ada dokter semua. spesialis apa aja tuh dok? Ya, berbeda-beda semua. Terus baiknya lagi nih, kita ini tidak sama semua dalam arti kita memang Oke. sudah dipersiapkan, berbeda-beda dan saling menutupi. Jadi kalau kadang-kadang saya suka bercanda nih sama teman-teman nih. Oke. Kita ini bisa loh bikin rumah sakit 2 sampai 3 rumah sakit tersendiri. Oh gitu, Iya, kan? saking lengkapnya ya, saking benar. lengkapnya. Dari pendiagnosisan sampai akhirnya Oke. kita bisa buka rumah sakit sendiri. Jadi berarti benar-benar semua spesialis itu Ya, ada? spesialis yang bergerak atau menangani COVID. Contohnya Oke, nih, contoh. kita ada penyakit dalam, Oh iya. jantung, paru-paru. Paru pun Ya. ada. Wah, berarti memang benar-benar dikhususkan untuk menangani Ada, COVID ya. iya. Bahkan kalau ada yang kasus jarang, contohnya ibu yang hamil dan sakit COVID ada, karena Ada opsinya juga. Wah, Bahkan salah luar satu dari biasa. opsinya itu ada yang ini loh, konsultan. Oh iya. Opsinya konsultan, bedanya pun ada. Jadi kan kalau COVID itu ada salah satu penyakitnya namanya komplikasinya koagulopati COVID. Jadi dia koagulopati COVID ya adalah COVID yang menyerang pembuluh darah. Jadi kebetulan salah satu rekan kami adalah spesialis bedah, konsultannya vaskular. Wow, luar Jadi biasa sangat ya. detail sekali. Terus selain itu ada apa lagi? THT ada nggak? THT ada. THT ada. Ya, Wah, ada. keren. Apa lagi? Makanya kita bisa buka rumah sakit. Bahkan sampai, mohon maaf, sampai kita labnya bahkan untuk pada penanganan orang yang tidak tertangani, kan apabila pasien COVID yang tidak tertangani kan pemulasaran jenazahnya berbeda ya dengan yang orang biasa. Kami punya ahli forensik medical legal yang apabila mungkin keluarganya masih belum menerima, kita punya spesialisnya juga. Spesialis forensik berarti. Forensik. Luar biasa ya. Berarti memang semuanya sudah tergabung dalam resimen Ya. Satria Cendekia Husada ya. Dan ditambah lagi, itu baru dokter spesialisnya. Dan kita punya dokter umum. Dokter umum sisanya Ya. banyak ya. Dokter umum itu juga sangat berbeda karena kita ini sangat spesial dalam artinya setelah kita dokter umumnya diseleksi, diseleksi dia tentunya seleksinya ketat dan sesuai standar ya. Dan seleksinya ketat dari segi kepolisiannya dan dari segi keilmuannya tentunya. Wah. Dan yang terakhir kita diambilnya sudah berpengalaman. Sudah berpengalaman Gitu. di bidang COVID. Wow. Ya mungkin kalau saya nggak salah dengar Iya, ada iya. info tuh dokter Maitri itu kena ini ya Oh iya. pengalaman di Wisma Atlet atau Oh iya, gimana ya? memang beberapa dari kami, bukan saya aja, jadi memang banyak dari Satria Cendekia Husada itu memang lulusan ya, kami bilangnya lulusan dari Wisma Atlet Kemayoran. Jadi Wisma Atlet itu tempat kuliah juga mungkin ya? Betul, jadi nanti kalau misalnya sudah keluar dari sana namanya graduation, Iya, ada graduation ya. graduationnya. Kita ada ya. gelarnya ya. Jadi Betul. dokter Maitri graduation Wisma Atlet. Betul. Jadi ya udah, karena udah lewat dan sekarang pendidikan di sini Ya. ya. Tapi justru kalau kita sudah berpengalaman, ketika kita menangani langsung itu lebih mudah karena kita Betul, sudah punya karena basic. kita udah tahu Ya. ya kan, apalagi kita udah punya pengalaman sendiri. Mhm. Oke, kalau misalkan kita ngomongin masa depan nih dok, ya kan, COVID ini saya yakin pasti tidak akan bertahan selamanya, Ya. kan, pasti suatu saat nanti. Tapi memang belum sekarang Iya. akan teratasi. Harapannya yang akan Satria Cendekia Husada ini berikan kepada bangsa Indonesia, ada nggak dok? Ya, pasti dong. Bahkan jangan harapan ya sebenarnya. Yang sekarang pun sebenarnya 44 orang dari siswa ya sudah terjun langsung ke Papua. Dalam bentuk PKO. Masih wow, siswa. Jadi masih siswa, masih Sudah pendidikan, terjun langsung. sudah ikut Ya. dalam vaksinator. Bukti nyata dari pengabdian terhadap nusa dan bangsa. Iya, wah, keren banget. Kan biasanya setelah kita dilantik jadi polisi, Baru kita penempatan baru ini penugasan. masih siswa sudah ikut andil. Wah, Nah, keren banget. itu bedanya. Makanya saya bilang kita ini susnya ini banyak sekali. Dan mereka itu juga saya dengar infonya disebar ya, Ya. maksudnya tidak di satu titik Tidak Papua disebar, saja. ya. Jadi ada yang di Jayapura Kota, ada yang di Merauke, Timika sama Timika. Jayapura Ya. Kabupaten ya. Wah, Jadi. salam hormat untuk teman-teman yang sedang BKO ke Papua ya. Harapannya sih teman-teman, ya bukan teman-teman sih kalau saya nganggapnya ya, mungkin keluarga lah ya. Keluarga SCH ini kita bisa kompak, terus ya kalau bisa harapan besar kami 44 orang teman kami atau keluarga kami bisa kembali dengan selamat, kita bisa dilantik bareng. Amin. Ya, gitu. Lalu untuk SCH-nya sendiri nanti Hmm? pasti kedepannya
untuk selanjutnya pasti ada target capaian yang ingin Ya. diberikan untuk bangsa Indonesia. Kalau untuk bangsa Indonesia yang jelas kita sebagai anggota Polri atau calon anggota Polri kita pasti mengabdikan kepada nusa dan bangsa. Itu yang pasti. Dan karena kita kedokteran khususnya di bidang kedokteran, meskipun ya ada beberapa juga sih dokter yang tiba-tiba mungkin pindah jalur ya jadi ke bagian lain, tetapi pastinya dari 200 ini kebanyakan pasti akan membantu di bidang kesehatan. Khususnya lagi mungkin saat ini di era pandemi Covid. Dan di pandemi Covid ini kita ini sudah berkomitmen, tapi bukan paksaan ya, kita sendiri berkomitmen untuk siap, kami itu siap disebar di seluruh Indonesia. Siap disebar. Ya. Berarti semua 201 orang Ya, ini kami siap akan disebar. merata di Ya, seluruh Indonesia. sesuai ya? dengan kantong-kantong tempat COVID itu berada. Oke, betul. Jadi memang sesuai, kan tergantung kayak sekarang nih yang sedang berjalan PPKM. Beberapa memang levelnya berbeda-beda ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Ada lagi dok mungkin yang mau disampaikan dari target capaian dari Satria Cendekia Husada? Ya, harapan kami sih Satria Cendekia Husada, kita sebagai satu keluarga, kita harus tetap berjuang, kita harus bisa melawan COVID. Kita harus menang lawan COVID, dan apabila kita sudah melawan COVID, kita tetap berjuang kesehatan demi untuk membangun Indonesia. Bangsa Indonesia. Seperti itu. Luar biasa sekali rekan-rekan obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Dr. Henry, spesialis penyakit dalam yang sudah mau memberikan waktu dan kesempatannya dan juga membagi ilmunya kepada kita semua yang masih sangat fresh ya dok ya, karena memang baru lulus nih. Terima kasih juga loh buat Dr. Metri sudah mengundang Siap, saya. terima Jadi kasih. ya saya sih memang selalu mempersiapkan waktu sih untuk apabila ada teman-teman atau rekan yang membutuhkan, kita memang sudah berkomitmen ya untuk siap membantu. Harapan kami sih acara seperti ini tidak hanya sekali ya. Betul, Dr. Metri. pasti akan selalu ada episode selanjutnya dengan tema yang berbeda-beda. Tentunya itu. Oke, kita kembali lagi nanti di acara skema Satria Cendekia Husada bercengkrama. Salam presisi. Sampai jumpa. Dadah semuanya.